Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Alvin, Bu Lia? Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah Bu Elis, kabarnya baik. Gimana kabar Bu Elis? Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah. Oke, mari Bapak Ibu, hari ini kita akan praktik coaching ya. Ya, Iya, kita akan praktik coaching dengan 3 kasus, berarti dimulai dengan tahapan persiapan ya, kemudian pelaksanaan, lalu observasi, dan nanti diakhiri dengan refleksi ya. Nah, untuk kasus pertama itu tentang eh, kesulitan anak ya di dalam baca tulis Al-Quran dan hafalan ya. Nah, itu kemudian kasus kedua adalah tentang siswa yang tidak bisa mengikuti pelajaran ya karena dan apa namanya memiliki prestasi yang rendah ya. Dan yang ketiga adalah sikap dan bahasa siswa kelas 10 yang kurang santun begitu. Nah, baik, kita sepakati dulu nih, kita mulai dulu dari yang mana ya? Apa kasus yang mana gitu. Coachnya dulu mungkin Bu Lia dulu. ya. Oke, berarti coachnya Bu Lia, coachnya adalah saya, berarti observernya adalah Pak Alvin ya. Baik, Kemudian siap. nanti yang kedua adalah coachnya saya, coachnya Pak Alvin gitu ya. Iya, coachnya sih coachnya Ibu, saya coach dan Ibu Lia sebagai observer. Jadi coachnya saya, oke, coachnya saya, coachnya Pak Alvin, Iya, observernya Bu Lia. Oke, berarti yang ketiga coachnya Pak Alvin, coachnya Bu Lia. observernya saya ya. Ya, betul. Oke, kita mulai mungkin dari coach Bu Lia dan coach adalah saya. Oke, kita mulai saja Bu Lia. Oke, maaf ya suaranya agak begini. Tidak apa-apa. Oke, gimana? Halo, Delis, bagaimana kabarnya sekarang? Alhamdulillah baik Bu Lia. Bagaimana nih dengan Ibu kabarnya? Iya nih, agak sedikit sakit nih Bu Elis, tapi nggak apa-apa. Gitu ya, semoga cepat sembuh ya Bu ya. Ya udah agak mendingan sih, tinggal kurang istirahat mungkin. Gimana Bu Elis? Ada kemarin-kemarin ada perlu curhat gitu ya? Gini nih Bu Lia nih, saya ingin berbagi ya, mudah-mudahan mendapat solusi Bu. Saya tuh merasa risih ya Bu ya, dan greget gitu Bu, lihat kelas 10 ya untuk tahun ini tuh beberapa siswa itu kurang santun dalam bersikap dan berbahasa gitu Bu. Oh begitu. Ada berapa? Semua anak atau beberapa aja Bu Elis? Tidak semua sih Bu, ya beberapa lah, tapi kan membuat risih tuh Bu. Jadi tujuan yang ingin dicapai dalam coaching ini apa ya Bu Elis ya? Ya, saya ingin mendapatkan solusi ya Bu ya. Saya menginginkan anak didik saya itu bisa bersikap santun, juga bisa berbahasa santun kepada siapapun gitu loh Bu. Iya baik Bu Elis. Terus Bu Elis sudah berapa lama ini anak-anak permasalahan berlangsung seperti ini? Ya itu sejak tahun ajaran baru itu Bu, pasca pandemi COVID-19 itu anak-anak itu kayaknya beda lah dengan sebelum-sebelumnya gitu Bu. Betul ya. Terus kira-kira nih dugaan apa sih hadirnya permasalahan ini gitu Bu Elis? Iya. Ini mungkin karena mereka sering di rumah gitu ya waktu pandemi. Jadi saya kira itu karena kebiasaan ya mereka berucap begitu di rumah, atau mungkin juga Bu karena pengaruh dari lingkungan pergaulan mereka mungkin. Mungkin sih Bu Elis mungkin ya. Terus yang membuat Bu Elis menganggap masalah itu penting untuk dipikirkan itu ya Bu Elis? Iya.
Ya, saya melihatnya gimana ya Bu ya, ini sangat penting untuk kita selesaikan ya karena ini menyangkut karakter ya Bu ya. Kita ini orang timur, kemudian kan mayoritas dari mayoritas agama di sekolah itu kan Islam ya, Muslim gitu ya. Kayaknya kurang Iya, kurang gimana gitu Bu ya. iya, iya sih ya. Mm-mm. Kalau dipikir-pikir, iya sih. Terus kekuatan apa yang dimiliki oleh Bu Elis Hmm, untuk menghadapi masalah ini coba? ya, saya merasa saya punya motivasi, punya semangat yang kuat ya Bu ya untuk memperbaiki karakter anak didik saya. Kemudian saya juga memiliki apa namanya ya bisa berkolaborasi lah dengan siapa saja gitu Bu untuk menyelesaikan masalah ini. Bagus sih, iya, bagus sih menurut saya begitu. Terus Bu Elis kalau dibikin skala ya, Mm-mm. eh, tapi sebelum bikin skala ini kekuatan apa nih yang Bu Elis miliki nih sehingga bisa menghadapi masalah itu? Kekuatan seperti apa? Ya tadi ya motivasi ya, kemudian kolaborasi gitu Bu. Baik, baik, baik. Nah, jika dibikin skala, itu Bu Elis kira-kira dengan kekuatan Bu Elis itu udah bisa nggak eh, Ibu Elis kasih angka berapa gitu? Ya ya mungkin ya 6 lah Bu lah. 6 ya. Mm-mm. Kira-kira kan masih jauh ya Bu ya, ke angka yang lebih bagus gitu ya Bu ya. Iya iya. Nah, apakah langkah yang sudah Ibu Elis lakukan itu mampu mengurangi beban masalah yang Ibu Elis sedang hadapi gitu? Ya belum Bu, ini kan baru sekedar motivasi dan keinginan saja gitu Bu. Jadi saya rasa belum tuh Bu. Baik, 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 baik. Terus dalam upaya permasalahan Bu Elis nih, Mhm. kira-kira langkah apa lagi ya Bu Elis yang paling mungkin dilakukan agar permasalahan Bu Elis itu bisa teratasi? Oke, sejauh ini ya Bu ya yang saya bisa lakukan ya paling saya memanggil anak yang memang saya lihat berlaku tidak santun ya Bu ya. Saya ajak ngobrol, saya tegur ya lalu saya nasihati Bu sejauh itu begitu Bu. Hmm, berarti masih dalam peneguran pada anak itu ya Bu Elis ya? Betul betul Bu Lia. Jika masih kurang mampu menyelesaikan dengan masalah itu nih, Mm-mm. siapa saja yang akan Ibu Elis libatkan? Ya kalau saya merasa belum mampu menyelesaikan ya dengan cara tadi, ya mungkin saya akan koordinasi ya Bu ya dengan wali kelas atau mungkin saya juga akan melibatkan guru BK Bu lah. Oh, begitu ya. Mm-mm. Berarti kerjasama ya Bu Elis ya. Betul betul Bu. Bagus, bagus, bagus. Terus pertimbangan Bu Elis itu melibatkan mereka tuh apa? Ya karena mereka saya pandang itu lebih lebih paham, lebih tahu ya tentang anak didiknya gitu Bu. Iya, 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 baik, 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 baik. Terus setelah adanya kontribusi dari mereka, Mm-mm. rencana Bu Elis di kemudian hari itu apa ya? Setelah ada Ya kontribusi gitu dengan mereka. oke. Ya mungkin kedepannya saya akan lebih intensif lagi mungkin ya Bu ya, ketika menyelesaikan permasalahan dengan siswa saya akan koordinasi dengan wali kelas dan BK mungkin ya. Baik, 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 baik. Iya ya. Iya sih ini bagus ya udah menegur anak, terus bisa bekerja sama dengan rekan atau guru BK ya. Terus menurut saya sih itu kan udah udah lumayan ya, udah bagus. Terus jika dibuat skala nih guys 1 sampai 10, Iya ya. guys bisa Iya. mengambil angka berapa itu? Oke Dengan karena sudah berkontribusi dengan pihak lain gitu? iya iya. Karena ini saya sudah ngobrol dengan BK, dengan wali kelas ya. Ya kisaran 8 lah Bu lah. Ini sih bagus, bagus, benar bagus, bagus. Terus langkah-langkah yang Bu Alis lakukan sudah mampu mengurangi beban masalah nggak nih? Alhamdulillah sih menurut saya sudah ada pencerahan ya, tapi kayaknya belum maksimal deh Bu. Siap, siap, siap. Terus bagaimana memaksimalkan upaya yang Bu Alis lakukan nih? Eh,
Mungkin gini Bu, karena tadi saya mengira bahwa ini adalah bawaan mereka atau misalnya karena kebiasaan mereka bersikap di rumah ya, ya kayaknya ini harus saya lakukan kunjungan ya. Berarti home visit mungkin Bu, saya akan melakukan home visit itu Bu. Oh iya, bagus. Bagus ya, betul betul itu. Itu juga masuk dalam proses permasalahan Belis ya. Eh, Kira-kira nih, Belis butuh berapa waktu lagi nih untuk menuntaskan permasalahan yang sedang dihadapi Belis? Ya karena mungkin ini ada beberapa anak begitu ya yang istilahnya berlaku kurang santun itu, ya saya perkirakan saya butuh waktu selama 2 bulan lah Bu gitu. Baik ya, 2 bulan. Lama juga ya Belis ya. Mhm. Iya maaf Bu ya, ini suaranya agak kurang terdengar Bu. Ya, kan? Masa sih? Lama juga ya Belis, lumayan. Betul lama Bu ya karena ya Waktunya tadi ya. mungkin home visit karena beberapa orang ya. Ah, iya sih. Iya. Jika permasalahan itu sudah dapat diatasi dengan baik nih Belis, kira-kira langkah apa nih yang akan Belis lakukan agar permasalahan serupa tidak terulang di kemudian hari Belis? Oke. Ya agar permasalahan ini tidak terulang lagi ya saya akan memberikan teladan yang baik ya dari diri saya sendiri tentang bersikap yang santun, kemudian berbahasa yang santun. Lalu saya juga akan lebih banyak meluangkan waktu saya untuk ngobrol dengan anak didik saya. Lalu saya akan perkuat lagi ya koordinasi ya Bu dengan wali kelas dan guru BK mungkin Bu. Maaf Bu Lia suaranya Bu. Halo, saya kira cukup ya Belis ya. Ya, Saya kira cukup Belis. oke. Udah bagus, iya udah bagus Belis dengan langkah-langkah Belis, potensi Belis itu udah bagus. Kira-kira nih kapan kita bisa ngobrol lagi nih untuk membicarakan hasil upaya Belis gitu. Oke, mungkin kita bisa bertemu lagi untuk menindaklanjuti pertemuan kali ini setelah saya selesai melakukan home visit mungkin ya Bu Lia ya. Gitu. Ya. Maaf Bu Lia, suaranya mungkin Bu Lia suaranya tidak terdengar nih. Suaranya tidak masuk tuh Bu, tidak saya dengar. Ya masih. Iya, halo. Belum terdengar Bu Lia? Iya, belum terdengar Bu. Boleh coba keluar dulu aja Bu, nanti masuk lagi. Iya. Takutnya. Masih belum terdengar Bu. Ya, halo Bu Lia. Masih belum terdengar Bu. Iya. Ya, mungkin nanti ditunggu aja Bu. Sebentar Iya, nanti. iya, terima Kita kasih. lanjut lagi aja nggak apa-apa. Iya, terima kasih Pak Alvin. Ya, ini menggunakan apa namanya daya daring ya seperti ini ya mungkin ya Iya, Pak Irfan ya. betul. Ya nggak apa-apa mungkin Iya. nanti. Ya. Ya, halo Bu Lia. Halo, terdengar nggak? Alhamdulillah. Sudah. Ya, Terdengar. Bu Lia Bagus, mohon sudah. maaf Bu Lia, saya tadi tidak menyimak ya apa yang Bu Lia ucapkan karena ada kendala teknis Bu. Oke, Bisa Bu diulang lagi, Elis. Bu, ya. Saya ulang ya. Baik Ibu. Saya ulang ya. Baik. Bu Elis sudah bagus ya. Lia juga kayaknya merasa ada potensi Bu Elis yang perlu saya apa ya? Yang perlu saya ikutin gitu ya Bu Elis ya. Nah, Bu Elis, untuk kedepannya nanti kita bisa bertemu lagi nggak Bu Elis? Oke, insya Allah Pengen Ibu. lihat upaya-upaya Bu Elis gitu. Oke, insya Allah Ibu mungkin nanti
Oke, setelah iya. saya selesai home visit kali ya Bu ya. Kita bertemu lagi ya Bu ya. Oke Bu Lia. Terima Oke, kasih iya sekali Bu Bu Lia Elis, sudah terima mau kasih banyak. mendengarkan curhat saya ya Bu Ya, Lia ya. sama-sama Bu Elis, Oke. Ini sama-sama. karena sudah terlalu siang ini saya ada keperluan ya Bu Lia ya. Terima kasih Oke, sekali siap lagi Bu ya Bu Elis. Lia. Sampai bertemu bulan depan. Oke, Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Bu Elis. Oke, tepuk tangan. Ya silakan Pak Alvin. Ya, alhamdulillah penampilan yang sangat baik sekali dari Ibu Lia dan Ibu Elis. Hebat sekali. Dalam waktu yang sangat singkat bisa mengembangkan skenario yang begitu hebat. Kalau bisa melihat dan mengobservasi proses coaching ini dengan model Tirta ya, di situ ada tujuan dalam menyampaikan tujuan coaching Ibu Lia dan Ibu Elis sudah terlihat sangat jelas sekali. Tujuan sudah jelas dan dalam pemaparannya juga sangat bagus. Kemudian dalam tahap selanjutnya yaitu identifikasi, memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik yang mengarah kepada identifikasi potensi coach sebagai seorang coach. Ibu Lia sudah sangat bagus sekali memberikan pertanyaan yang diberikan sehingga membuat coach menggali kekuatan yang ia miliki, kekuatan dirinya itu tadi yang pertama adalah motivasi, semangat yang kuat dalam diri untuk menyelesaikan masalah ini ya Bu. Lalu yang kedua berkolaborasi bersama siapa aja yaitu bersama wali kelas dan guru BK mungkin ya. Untuk rencana aksinya memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik mengenai rencana aksi, coach juga dalam menyelesaikan permasalahan tadi Ibu Lia sudah sangat baik sekali dalam membuat coach mengutarakan rencana-rencana yang akan dilakukan untuk mengatasi masalah tadi. Ya, saya lihat ada 3 ya. Yang pertama itu memanggil si anak yang tidak santun, lalu yang kedua bekerja sama bersama wali kelas dan guru BK, dan yang terakhir itu penguatannya yaitu home visit ya Ibu ya. Betul, betul. Iya, betul. Lalu yang selanjutnya tanggung jawab memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik mengenai komitmen coach dalam menjalankan rencana aksinya. Tadi Ibu Lia juga sudah bisa menggali dan memastikan tadi Bu Elis berjanji pada waktu 2 bulan ya Bu akan menyelesaikan masalah ini, berusaha memperbaikinya dan nanti dalam waktu 2 bulan setelah itu akan ada pemantauan dari Ibu Lia dan akan diadakan evaluasi yang selanjutnya mungkin ya. Menurut saya penampilan Ibu tadi sudah sangat baik. Oke, terima kasih. Alhamdulillah. Oke, berarti Oke, sekarang kita lanjut. praktik untuk kasus kedua ya. Iya, boleh. Berarti coachnya Iya, Bu. saya, coachingnya Pak Alvin, berarti observernya Ibu Lia. Gitu. Iya, Oke, siap ya? boleh, siap. Oke, kita mulai. Ya. Oke. Apa kabar Pak Alvin? Alhamdulillah Ibu Elis. Sehat ya? Alhamdulillah Bu Elis. Oke, iya. Gimana nih Pak Alvin? Ada apa nih ingin ngajak ngobrol dengan saya hari ini? Iya nih, sebelumnya saya mohon maaf nih Ibu mengganggu waktunya Ibu. Jadi ini ada sedikit ganjalan nih Bu di hati, ada sedikit permasalahan lah pada saat pembelajaran berlangsung ya terutama di kelas saya. Itu ada seorang anak yang pada saat pembelajaran ini tidak bisa kondusif ya Bu ya. Jadi dia itu sering mengganggu teman-temannya. Jadi teman-temannya sedang asik-asik belajar, sedang fokus belajar, dia ini sering mengganggu gitu Bu. Jadi teman-teman yang lain tidak bisa berkonsentrasi dengan baik atau belajar dengan baik, dia usil gitu si anaknya ini. Jadi mengganggu teman itu ya anaknya ya? Ya, betul Bu. Oke. Jadi si kelas jadi tidak bisa kondusif Bu. Iya. Oke Pak Alvin, nah tujuan Pak Alvin yang ingin dicapai dari pembicaraan kita itu apa Pak? Ya harapan saya sih atau tujuan saya ingin berbicara bersama Bu Elis ini, semoga saja
ada solusi gitu Bu. Jadi ada Oke. solusi pemecahan masalah dengan masalah yang saya hadapi seperti itu Bu. Oke, Hmm. mudah-mudahan. Nih sudah berapa lama nih kejadian ini Pak Alvin? Kejadian ini sudah hampir lama sih Bu, dari sejak tahun ajaran baru juga awal masuk, si Ya. anak ini sudah terlihat gitu Bu, Mm-mm. sudah muncul bibit-bibit seperti ininya gitu. Iya, menguji kesabaran ya Pak ya. Betul sekali Bu. Kira-kira nih dugaan Pak Alvin ini penyebabnya mengapa nih ya hadir masalah seperti ini? Ya, menurut dugaan saya, si anak bersikap ini sepertinya kayak yang seperti apa ya, mencari perhatian gitu Bu. Oh gitu, Oh, ya. jadi seakan-akan dia itu mau menunjukkan bahwa ini loh saya ada, ya. Jadi seperti itu. Gitu. Iya, iya. Jadi mengganggu Mm-mm. ya, caranya dengan mengganggu teman ya. Jadi mengganggu teman-temannya. Jadi kayak yang ingin menunjukkan eksistensinya itu gitu, Bu. Betul, 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 betul. Nih, yang membuat permasalahan ini penting untuk diselesaikan menurut Pak Alvin itu apa, Pak? Eh, jadi saya anggap ini kalau ini masalah tidak segera diselesaikan ya, Mhm. takutnya malah makin parah dan nanti justru anak-anak yang lain atau teman-temannya yang lain justru nanti tidak bisa berkonsentrasi atau tidak bisa belajar dengan baik dan tenang gitu, Bu. Iya, betul, betul, Ya, betul. jadi takutnya membawa imbas ke yang lain gitu, takutnya seperti itu. Iya, 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 betul, betul, Pak. Mm. Nih, untuk menghadapi permasalahan ini nih, Hmm. kekuatan apa yang dimiliki Pak Alvin nih? Mungkin yang pertama itu adalah kekuatan motivasi diri ya mungkin ya Bu. Ya. Jadi motivasi diri saya bahwa saya yakin bahwa akan bisa mengatasi masalah ini gitu mungkin seperti itu Bu. Oke, Jadi motivasi dan kekuatan diri lah. oke, Ya, motivasi ya dan kekuatan diri. Nah, jika betul. dikalibrasi itu kira-kira Hmm. rentangnya berapa tuh, Pak? Mungkin masih di kisaran 5-6 ya Bu ya. Oh, 5 Soalnya kan sampai 6 ini ya. istilahnya masih belum ada penyelesaian baru dari diri saya sendiri mungkin seperti itu. Oke, oke. Nah, Hmm. langkah yang sudah Pak Alvin lakukan apakah sudah mampu mengurangi beban masalah Pak Alvin itu? Menurut saya belum sih Bu. Belum ya. Karena baru Betul. baru motivasi ya, Pak ya? Wah, betul, Iya. betul, betul Bu. Nah, untuk penyelesaian masalahnya kira-kira apa nih upaya Pak Alvin yang Hmm. mungkin bisa dilakukan, Pak? Mungkin yang saya bisa lakukan dalam waktu dekat ini, saya akan coba memanggil si anak ya Bu ya. Mhm. Coba mengobrol empat mata, kenapa sih kamu istilahnya bersikap seperti ini, Mhm. sering mengganggu teman-temannya, ada apa atau kenapa? Mungkin seperti itu Bu, yang bisa saya lakukan mungkin. Oke, jadi anak diajak ngobrol dulu ya, curhat Betul, ya betul. pribadi begitu ya. Ya, Nah, betul. nih jika misalnya apa yang sudah Hmm. Pak Alvin lakukan dengan mengajak Hmm. ngobrol anak, ternyata anak Hmm. masih berperilaku seperti itu. Nah, kira-kira ada tidak yang bisa Pak Alvin lakukan lagi misalnya dengan melibatkan orang lain mungkin? Bisa sih Bu, mungkin saya pertama akan coba mengobrol atau meminta arahan. Mhm. Yang pertama itu kepada kepala sekolah mungkin ya Bu Oh ya. gitu, Nanti ya. saya akan berkoordinasi bersama kepala sekolah, yang mudah-mudahan nanti ada arahan dari Ibu Kepala Sekolah dan yang selanjutnya mungkin saya akan berkolaborasi juga bersama wali kelas sebelumnya Bu. Jadi Oh kan iya. si anak ini kelas 4. Nah, nanti saya akan coba berkonsultasi dan berkolaborasi bersama guru atau wali kelas yang sebelumnya seperti Iya. guru kelas 1, kelas 2, dan kelas 3 supaya saya pengen tahu aja gimana sih menangani si anak ini pada waktu di kelas mereka gitu seperti itu. Oke, oke. Jadi kalau tadi dengan istilahnya ngajak ngobrol itu belum mampu menyelesaikan, berarti Pak Alvin akan mengajak atau berkoordinasi dengan kepala sekolah dan Iya, wali kelas sebelumnya ya. ya Nah, betul itu Ibu. pertimbangannya apa melibatkan mereka? Ya pertimbangannya yang pertama kan kalau untuk wali kelas ini kan jadi seenggaknya mereka sudah berpengalaman ya Bu atau yang sudah pernah menangani nih si anak Betul, ini. betul,
betul. Nah, saya anggap, oh, guru lain atau wali kelas yang sebelumnya tahu nih Iya. cara cara menangani si anak ini seperti apa. Nah, itu yang jadi pertimbangan saya sih, Bu. Oke, bagus bagus ya. Mhm. Nih kalau kalau misalnya dikalibrasi itu kisarannya nih Hmm. kan ini sudah ada kontribusi nih Ya, ya. Kalau ya, tadi belum ya. itu kisaran 5 sampai Hmm. 6, sekarang ada Hmm. kontribusi dari pihak lain nih kira-kira Ya. kisaran berapa nih sekarang, Pak? Mungkin ada di kisaran 8 ya, Bu ya? 8 ya? Oke oke. Iya, Oke, betul. sudah bagus ya, Pak ya. Alhamdulillah, Ibu. Oke. Jadi ini apakah langkah yang sudah Pak Alvin lakukan itu sudah mampu mengurangi beban Pak Alvin? Alhamdulillah sudah sih, Bu. Mm, mm, mm. Nah, Tapi yang masih kurang plong gitu. kurang plong. Jadi nih untuk Ya, mengatasi kurang plong ini ya. ada upaya yang maksimal mungkin yang akan Pak Alvin lakukan lagi untuk Heeh. upaya memecahkan masalah ini. Iya. Ada sih. Hmm. Saya itu beringinan atau berpikiran ingin ada kunjungan ke rumah atau home visit ya, Bu. Oke, Itu bagus pun ya. kalau bisa. Tapi kalau walaupun tidak bisa, mungkin saya akan mengobrol bersama orang tuanya, baik itu bertemu tatap muka atau via telepon gitu. Oke. Yang penting saya ada komunikasi gitu bersama orang tuanya gitu. Yang ditakutkan justru yang jadi permasalahan ini timbulnya dari rumah yang dibawa ke sekolah. Mungkin Betul, seperti betul, itu, Ibu. betul. Heeh. Jadi mungkin intinya komunikasi ya Pak Alvin ya. Ya, Jadi betul, bisa betul, Bu. home visit, bisa Hmm. by telepon atau memanggil orang tua mungkin itu ya. Iya, Oke, betul, oke, Bu. bagus itu. Nah, Iya. kira-kira kalau untuk menyelesaikan masalah ini butuh berapa lama tuh Pak Alvin? Mungkin dalam waktu 2 minggu, Bu. Saya yakin bisa, insya Allah. Oke, 2 minggu ya. Ya, Oke, 2 minggu. oke, baik. Nah, jika permasalahan ini sudah bisa diatasi nih, kira-kira langkah apa yang akan Pak Alvin lakukan supaya peristiwa ini tidak terulang kembali? Iya, mungkin saya harap peristiwa ini tidak terulang kembali ya ke depannya atau di semester selanjutnya. Mungkin yang pertama di awal semester itu atau di awal ajaran baru saya akan membuat tentang keyakinan kelas dan kesepakatan kelas ya, Bu ya. Bagus ya. Iya, jadi antara guru dan siswa itu istilahnya memiliki patokan lah bahwa nanti mereka itu kalau di dalam kelas harus bersikap seperti ini. Mungkin yang keduanya saya akan istilahnya akan apa ya, cepat bereaksi mungkin ya, cepat bereaksi kalau melihat ada bibit-bibit seperti ini. Saya berpikiran ini saya itu telat penanganan, jadi saya terlalu asal. Mungkin Gitu nanti ya. mungkin si anak nanti akan bisa merubah sikapnya sendiri gitu. Oh, Amin, ternyata tidak amin. gitu. Ya, Jadi mudah-mudahan. mungkin jadi si anak ini butuh treatment dari saya. Mungkin kalau untuk kedepannya saya akan cepat tanggap mungkin seperti itu, Bu. Oke. Kalau melihat ada bibit-bibit seperti ini lagi gitu. Jadi tidak seperti ini. Oke. Wah nih Pak Arvin, terima kasih sekali nih, menarik buat saya ya. Saya tadi Oh, saya yang terima kasih kepada tadi Ibu nih. menyimak Sudah nih meluangkan waktunya. ada keyakinan kelas yang Pak Alvin buat ya untuk bisa meredam, ya memperbaiki dari perilaku anak didik kita ya Pak Alvin ya. Iya, Tadi betul, Ibu. kekuatan diri Pak Alvin sudah punya, kemudian koordinasi kolaborasi juga sudah dilakukan, kemudian membuat kesepakatan dengan anak didik ya supaya mereka paham Iya, dengan kekeliruannya. Aduh Pak Alvin, terima kasih betul. sekali Pak Alvin. Nih Saya yang jadi terima kasih banyak Ibu oke, sudah meluangkan waktunya iya, dan sudah jadi mau ingin ini Pak. mendengar Oke, curhatan. ingin menyimak lagi nih. Kapan kira-kira Pak Alvin kita bisa bertemu lagi? Boleh Ibu. Nanti paling saya akan mengabarkan setelah nanti waktu yang 2 minggu tadi ya Bu ya. Iya. Setelah saya bisa berkomunikasi bersama orang tuanya nih, nanti Oke. saya bisa bercerita kembali perkembangan tentang masalah ini mungkin seperti itu Ibu. Alhamdulillah, siap Pak Alvin. Insya Allah Ya, kita bertemu lagi. Oke, terima kasih Pak Alvin. ya terima kasih banyak Ibu atas Oke, waktunya. Terima kasih, iya. alhamdulillah. Tur nuhun. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Kayaknya seru ya tadi. Seru banget ya Allah sampai alhamdulillah sih saya tuh udah ya ampun ini bagus banget gitu antara percakapan coach dengan coachinya itu benar-benar nyambung gitu.
Alhamdulillah. Masih, masih Alhamdulillah, alhamdulillah ya setelah saya observasi itu memang dari terutama dari Koci ya. Dari Koci itu memang sudah mendapatkan keyakinan bahwa persoalan yang dihadapinya itu selalu ada jalan keluar. Jadi memang akar solusinya itu berasal dari diri sendiri si Koci ya. Terus dilihat dari coach juga itu ada pertanyaan-pertanyaan yang berbobot juga untuk Koci. Terus si Koci juga punya kekuatan atau motivasi ya dibandingkan dengan sebelum di dimotivasi gitu. Jadi memang keyakinan itu ternyata ada pada diri Kocinya itu sendiri gitu setelah setelah digali potensinya gitu. Terus dari alur titanya juga dari tujuan pembicaraan juga sudah jelas gitu. Dari identifikasi masalah juga sudah jelas, dari rencana-rencana upaya-upaya yang dilakukan Koci itu udah jelas sekali gitu dengan memanggil anak ya, terus meminta arahan dari kepala sekolah juga, adanya kerjasama atau kolaborasi dengan rekan juga untuk memaksimalkan juga adanya home visit ya Pak Alvin ya tadi ya. Bagus. Terima kasih. Nilainya bagi saya itu 9 ya, bukan 8 lagi. Alhamdulillah. Oke, terima kasih banyak. Ya, cukup. Assalamualaikum warahmatullahi Untuk wabarakatuh. kasus kedua sudah selesai, kita beranjak pada kasus ketiga, yaitu untuk coachnya adalah Pak Alvin, untuk coach Ibu Lia, dan observernya saya. Oke, silakan dimulai. Oke, Bismillah ya Bu ya, mulai ya. Enggak. Oke. Ya. Assalamualaikum Bu Lia. Gimana nih? Waalaikumsalam Kabarnya, warahmatullahi Bu Lia? wabarakatuh. Nih Pak Alvin, agak nggak enak badan nih Pak Alvin nih. Oh, ya udah. Gimana? Udah dikasih udah obat belum? Udah berobat Iya. belum nih? Udah, tapi kemarin-kemarin tuh udah sempat drop, jadi nggak masuk gitu, Oh iya. tidak Mungkin butuh masuk. istirahat aja ya. Gimana nih? Katanya nyari-nyari saya ini. Gimana nih? Ada apa nih? Bu Lia? Iya, Pak Alvin, duh saya tuh jadi malu ya. Janjinya sih kemarin ya dengan Pak Alvin, berhubung saya Iya, betul. agak sakit gitu. Jadi baru sekarang nih. Gimana Pak Alvin, ada waktu nggak buat saya? Oh ya, ada. Oh Ada. iya. Gimana? Jadi begini Pak Alvin, saya tuh punya ya permasalahan gitu ya. Saya sebagai guru PAI gitu Pak Iya. Alvin. Jadi bukan akhir-akhir ini sih, ya setelah setelah ditempa pandemi itu loh Pak Alvin. Iya. Jadi anak-anak itu kayaknya baca tulis Al-Quran itu dan hafalan itu kayaknya apa ya, kurang gitu, males gitu. Malah menurun ya Bu ya? Ya, menurun sekali Pak Alvin. Jadi Ya. saya itu merasa ada hambatan gitu mengajar mereka itu kayaknya bagaimana gitu ya Pak Alvin. Sepertinya Pak Alvin itu punya ini gitu solusi atau gimana gitu. Biar Alhamdulillah. saya bisa lebih Kita ngobrol-ngobrol aja. Iya, sangat luar biasa sih ya dampak di pandemi ini atau kemarin itu ya. Iya Sangat betul Pak berdampak Alvin. sekali, terlihat sekali kepada peserta didik kita ya Bu Lia ya. Kira-kira nih Betul, Pak. tujuan apa sih yang ingin dicapai pada perbincangan kita kali ini Bu Lia? Iya itu Pak Alvin, saya tuh lebih kepada pengen mencari solusi itu Pak Alvin yang tepat gitu. Yang sekiranya saya tuh bisa melakukan, bisa mengupayakannya gitu Pak Alvin. Iya. Sudah berapa lama Bu Lia Iya kayaknya kejadian seperti ini? setelah itu aja Pak Alvin, Pandemi ya? setelah pemerintah membuka lagi, kita tatap maya gitu. Iya. Nah semenjak itu aja. Gitu ya. Betul. Dugaan Bu Lia nih, kira-kira apa sih penyebabnya si anak ini jadi seperti ini gitu? Nah, Jadi ya terlihat sih, ya itu menurunnya kan udah menurut jelas. Bu Lia. Udah jelas ya Pak Alvin ya. Mungkin gara-gara pandemi itu ya.
Terus ya mungkin lingkungan di rumah mereka gitu, kurang perhatiannya juga dari Iya, orang tua gitu, betul, Pak Alvin. betul. Ya sedangkan kan, ya kan waktu itu kan sempat daring juga ya. Jadi Ya, kan si guru itu tidak bisa memaksimalkan perhatiannya iya, full gitu. betul, betul, betul. Itu Betul sepertinya sekali Pak sih. Alvin. Lingkungan dan peran orang tua itu sangat Mm, berdampak sangat luar biasa ya Ibu Lia ya iya kepada betul, itu perkembangan yang si saya anak rasakan gitu. itu. Mm. Mm. Yang menurut Ibu Lia nih menganggap masalah ini begitu penting untuk dipikirkan Bu Lia itu apa ya Bu ya? Ya, jelas ya Pak Alvin sangat penting. Aduh, saya itu kayaknya walaupun masih anak-anak, tapi kan mereka itu ada pembelajaran pembiasaan juga di sekolah Hmm. ya Pak Alvin. Seperti yang Oh. kita tahu itu kan, Hmm. eh kalau saya kan tuh mapel ya. Jadi Hmm. setiap harinya itu memang dijadwal Hmm. ada sholat duha gitu. Yang Hmm. masing-masing anak itu memang memimpin gitu. Jadi Pemimpin kan ya, kalau bergantian gitu ya Bu ya. iya, kalau praktek sholat juga gitu ya kan itu Ya. kan jadi si anak itu pastilah harus mampu hafalan Hmm. gitu buat Betul. memimpin, buat jadi imam Iya, iya. gitu. Terus kan, Terutama anak laki-laki ya Bu ya. ya betul. Terus yang perempuan juga memang Iya, ya harus dong Pak Alvin iya. ya karena Betul. ada perlombaan-perlombaan juga Iya. gitu. Terus kan setiap ada materi-materi yang harus disampaikan berbentuk surat, Hmm. misalkan Anas, Al-Lahab, Iya, Al-Kafirun gitu, Pak Alvin. betul nih. Setelah Ibu paparkan tadi, kira-kira kekuatan yang Ibu miliki untuk menghadapi masalah seperti ini apa, Bu? Kekuatan yang Nah, ada di diri Ibu nih. Pak Alvin mungkin motivasi saya juga kuat Iya, Pak Alvin ya. betul, betul, Terus Bu. memang Ya. saya akan perhatian penuh juga mulai Iya. sekarang gitu. Kayaknya intens intens gitu Pak Alvin dengan motivasi saya gitu dan nanti juga akan mengadakan kolaborasi juga Hmm. sih pastinya Pak Alvin Betul. gitu. Bagus Ibu itu motivasinya, istilah motivasi, perhatian Ibu kepada anak yang istilahnya Semangat intens gitu ya, lagi Bu ya. gitu. Bikin Betul. semangat lagi Dan kitanya gitu. istilahnya berkolaborasi bersama rekan guru lain. Bagus, 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 Bu. Kira nih ada di kisaran berapa ya Bu? Antara 1 sampai 10 tentang masalah yang dihadapi pada angka berapa nih istilahnya kalau Ya, diskalakan gitu? ya kalau sekarang sih kayaknya masih 6 ya. 6 ya Bu ya? Soalnya kan masih 6 soalnya kan itu masih menggunakan motivasi Motivasi diri diri. saya Betul. sendiri, Betul, gitu Pak betul, Alvin. Jadi betul. kayaknya belum belum bisa belum Belum, bisa untuk iya, mencapai nilai yang tinggi itu kayaknya masih belum bisa Pak masih Alvin. kurang dorongan gitu ya Bu ya? Iya betul Pak Alvin. Apakah langkah yang istilahnya yang Bu Lia sudah lakukan nih? Apakah sudah mampu mengurangi beban gitu Bu? Yang ada di pikiran Ya Ibu atau yang sepertinya di belum hati gitu? sih, Belum ya Bu belum ya? Pak Alvin, belum lah. Tuh. Saya akan terus terus Mm-mm. mencari-cari ya pembelajaran lagi, terus Iya, mencari-cari lagi solusi lah Pak Alvin. tuh. Menurut Bu Lia, langkah yang paling istilahnya yang paling konkret dilakukan agar permasalahan ini bisa teratasi nih. Apa nih Bu Lia nih? Kira-kira Hmm, sih. iya sih, kalau pertama sih Hmm, pasti ya bekerja sama dengan rekan hmm, gitu. Itu satu, karena biar bagaimanapun itu rekan gitu kan wali kelas Pak Apin ya. ya betul. Mereka yang lebih tahu gitu. Terus Iya, apa namanya juga saya akan meminta mereka itu untuk eh, melakukan pembiasaan-pembiasaan di kelas gitu. Ya paling 5 menit gitu untuk hafalan-hafalan iya. ataupun memang untuk doa-doa hariannya Hmm, juga karena kan saya itu memberikan jadwal di setiap kelas Pak Alvin. betul, betul. Betul sekali Bu, bagus sekali istilahnya berkolaborasi bersama rekan guru lain untuk menerapkan pembiasaan sebelum jam belajar itu bagus ya Bu. Iya, Soalnya iya, kan kalau bagi kita itu guru mapel mungkin waktunya sedikit gitu ya Bu ya. dikit sekali. Betul Ya, kan Pak. kalau wali kelas mah kan istilahnya waktunya lebih banyak Iya, gitu. Jadi
dengan penerapan pembiasaan seperti yang tadi Ibu paparkan, mudah-mudahan bisa menerap gitu ya Bu, lebih Iya, keteteran Pak Alvin lagi. kalau sendiri. Betul, Iya, kalau betul, sendiri ini betul, betul Ibu. keteteran. Bagus, bagus Ibu, bagus, bagus, bagus sekali. Heeh. Jika Ibu merasa kurang mampu menyelesaikan masalah ini nih, kira-kira siapa sih yang bisa Ibu Lia libatkan gitu dalam menyelesaikan masalah ini kira-kira nih Bu Lia nih? Ya, ya selain itu sih ya mungkin mau bekerja sama dengan orang tuanya, Iya, orang tua. memberitahu Mm-mm. tentang jadwal, Iya, tentang apa sih ya, pembelajaran-pembelajaran tambahan gitu terhadap orang tua, dan saya meminta izin pada orang tua itu untuk mereka itu diikut sertakan iya, ke guru ngaji gitu Pak Alvin, betul, dan betul, saya betul, nanti akan menghubungi guru ngaji yang ada di lingkungan betul. mereka. Iya, betul. Karena Iya, soalnya biar bagaimanapun itu guru ngaji juga ikut andil ya iya, dalam mendidik gitu ya, anggota-anggota masyarakatnya juga gitu Pak Alvin. betul, Nah, betul. iya itu mungkin Pak Alvin yang bisa Iya, saya lakukan, karena biar bagaimanapun di sekolah itu waktunya sedikit betul. ya. Betul sekali Yang Bu. lebih banyak itu di rumah gitu. Hmm. Bagus Terbatas Ibu. sekali kalau di Mm. sekolah, iya Pak Alvin. Bagus sekali dengan melibatkan orang tua, terus dengan guru ngaji itu mungkin akan Hmm, memperkuat si anak gitu ya Bu ya. Bagus, bagus. betul. Ya. Kira-kira setelah adanya kontribusi dari pihak lain nih Bu Lia ya, Hmm. apa ada rencana gitu di kemudian hari gitu Bu? Ya, ya pokoknya mas setelah mereka memang setelah misalkan Ya, berjalan bagus gitu, nanti si anak itu nanti akan bertanggung jawab ya Pak Alvin, ya. akan bertanggung jawab karena setelah itu saya akan memberikan tugas-tugas Hmm. yang nanti akan diberikan ke guru ngaji mereka ya, pastinya itu dengan dengan diketahui dengan orang tuanya Ya. juga Hmm. begitu. Nanti Ya. apa yang ditugaskan itu nanti di apa ya dikupas oleh guru Ya. ngajinya. Nah, nanti begitu ketemu dengan guru mapel atau misalkan seminggu sekali itu nanti Ya. mereka juga memberikan tugas-tugasnya gitu Pak Ya. Apin. Bagus sekali Bu. Setelah adanya istilahnya treatment atau aksi nyata dari Bu Lia nih, yang tadi sudah dipaparkan dari mulai berkolaborasi bersama guru lain, bersama orang tua, dan istilahnya Ya. guru ngajinya di lingkungan rumah. Kira-kira nih Bu Lia, eh, dari skala 1 sampai 10, ada penurunan kadar masalah nggak dengan kontribusi dari pihak lain dan eh, apa namanya ada di kisaran berapa gitu Bu Lia? Nah, Hmm. kalau penurunan masalah itu pasti ya, Hmm. pasti mengurangi gitu, Ya, mengurangi. betul. Tapi kalau misalkan kenaikan skala itu pasti naik, Betul. insya Allah pasti ya, Ada di saya kisaran yakin. berapa nih Bu Lia? Nah, sekitaran Tadi kan sampai di 89, 6 ya. 9 lah, 9 lah 9 ya? gitu. Insya Ya, Allah, alhamdulillah. Insya Allah insya Bu. Allah pasti. Bagus sih tadi yang istilahnya saya mendengarkan paparan Ibu aksi nyatanya itu luar biasa. Cocok benar saya juga sepakat di angka Hmm, 9 ya Bu Lia ya. betul. Apa langkah yang Ibu Lia sudah lakukan sudah mampu mengurangi beban nih Nah, insya Allah, pikiran? Insya insya Allah. Allah, insya Allah, insya Allah ya Pak Apin. Kayaknya Ya, setelah ngobrol sedikit banyaknya dengan Pak Apin tuh kayaknya mulai terbuka gitu pemikiran itu. Kayaknya sudah mulai-mulai semangat nih Pak Apin. alhamdulillah soalnya terlihat juga tadi dari pertama kita bertemu dan sekarang sudah mengobrol sedikit demi sedikit. Alhamdulillah jadi ada sedikit perubahan gitu. Jadi Iya, ada kalau iya, saya nggak salah gitu melihat Bulia ini. iya Pak Apin. Saya rasakan Pak Apin, aduh benar. Ternyata agak sedikit, ya banyaknya itu memang saya terbuka, mulai terbuka gitu. Ya, Jadi plong lah gitu. Berarti oh iya ya, alhamdulillah. iya. Insya Allah Pak Apin. Alhamdulillah nih. Eh, kira-kira Bulia kalau jika eh, masih ada yang mengganjal ya di Mm-mm. hati Bulia nih,
kira-kira untuk memaksimalkan upaya penyelesaian masalah ini ada nggak, Bu? Nah, Hmm. kalau itu ya memaksimalnya jelas ada sih Pak Apin. Apa nih? Apa Cuman nih? ya mungkin saya itu pasti akan memberikan kompetisi-kompetisi terhadap Oh, anak Pak Apin. betul. Ya dengan cara lomba-lomba gitu antar kelas gitu Pak Apin. Soalnya kan di sekolah itu memang ada ajang bakat ya. Pak Betul, Apin betul. seperti Pak Apin tahu gitu sama ibu-ibu yang lain juga tahu memang kan setiap Sabtu itu memang pasti ada ajang bakat. Nanti si anak itu memang ditampilkan menurut jadwalnya masing-masing gitu. Ya, betul, betul. Nanti kalau misalkan dari PAI nih kita menampilkan si anak kelas berapa nih. Itu ada hafalan-hafalan tentang surat-surat gitu. Hmm, Atau misalkan dia memang menulis kaligrafi juga Pak Apin gitu. Karena betul. memang di KKG juga itu ada lombanya ternyata Betul, Pak Bu. Apin. Ya, soalnya kan dengan adanya Ibu mengadakan kompetisi atau lomba-lomba ini, bagus sekali sih Bu, soalnya kan nanti bisa jadi motivasi lebih ya untuk Iya, peserta didik gitu kan. oh iya gitu. Menurut Bu Lia, kira-kira bisa menyelesaikan masalah ini dengan waktu berapa lama ya Bu Lia? Nah, kalau Menurut Bu Lia? itu sepertinya ya karena memang itu tidak instan ya Pak Apin. Betul, betul, Untuk betul. untuk mengajar mapal PAI itu memang harus hati-hati. Kita juga Ya, dari mahrojnya. Jadi memang sepertinya agak lama 1 sampai 2 bulan ya. lah Pak Apin gitu. Nanti insya Allah pasti akan terlihat gitu Pak Apin. Insya Allah ya Bu ya, yakin saya juga sih Iya. yakin. Nih, jika permasalahan yang Ibu Lia hadapi ini istilahnya ke depannya sudah selesai dengan treatment-treatment yang Ibu berikan atau yang paparkan tadi, eh, kira-kira langkah apa nih yang Ibu Lia lakukan agar permasalahan serupa tidak terjadi kembali gitu, Bu, di lingkungan Oh, anak-anak kita nih? Hmm, jelas lah Pak Apin. Insya Allah saya itu akan menjadikan diri saya sebagai ya terutama keyakinan ya, betul. keyakinan, terus motivasi dari diri sendiri juga gitu. Dan memang apa ya, itu harus jadi komitmen gitu. Mm-mm. Komitmen kitanya juga harus menjadi tauladan gitu Pak Setuju Apin sekali, gitu. Bu, setuju sekali. Mm-mm. Jadi dan rekan-rekan sejawat juga itu kita akan menjadikan sumber belajar buat anak-anak Iya, gitu Pak Alvin. betul, Jadi betul. memang kalau sebelum anak-anaknya hafal, mungkin guru-gurunya itu juga harus lebih hafal ya. Iya begitu Betul, Pak betul. Alvin. Setuju, Bu, setuju, Mudah-mudahan betul. insya Allah istiqomah loh kita Pak Alvin. Soalnya Ibu benar, setuju sekali. Duh, tak terasa Ibu Lia nih, Begitu Pak Alvin. perbincangan ini sangat seru sekali. Di Iya, awal Ibu Lia mengharapkan dari saya, ternyata pada kenyataannya saya nih yang belajar banyak dari Ibu Lia nih, seru sekali nih. Banyak ya pelajaran-pelajaran mungkin yang kan saya ambil gitu dari Bu Lia dalam penyelesaian masalah ini sangat luar biasa Bu Lia. Dan Bu iya Lia, sama-sama Pak Alvin. saya menantikan Ya. sekali nih kabar dari Bu Lia selanjutnya setelah waktu yang tadi Bu Lia sudah janjikan Oh nih. iya, mangga Pak Apin, insya Allah. Insya Allah nanti saya akan Bertemu kembali kabarkan nih. kembali ke Pak Apin ya. Betul, betul. Saya pengen tahu perkembangannya nih Bu Lia nih. Iya, insya Allah Pak Apin. Ya, Dengan saya senang tunggu hati ya Bu nanti ya. akan saya, mungkin nanti dengan itu ya, dengan kegiatan-kegiatan selanjutnya Pak Apin ya. Pak Apin Betul, bisa betul, melihat ya. betul, siap. Iya. Iya, Oke tuh, Pak Apin, luar biasa terima kasih sekali Bu Lia. banyak. Sama-sama Ibu Lia sudah sharing, sudah berbagi bersama saya. Terima kasih banyak. Semoga nanti kita bisa bertemu kembali ya Bu Lia ya. Betul Pak Apin. Ya. Terima kasih. Semoga lekas sehat kembali Bu Lia, biar bisa Iya, fit iya. kembali bersama Amin. Terima dan kasih. bersama Terima kasih Pak anak-anak. Apin. Terima kasih Bu Lia. Iya, terima kasih. Assalamualaikum Sama. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya. Oke, ini Pak Alvin dengan Ibu Lia ya. Keren sekali percakapannya ya, santai ya, serius tapi santai nih. Obrolannya asik Iya. nih. Oke nih, untuk
Pak Alvin ya sebagai coachnya tadi sudah berhasil ya menyampaikan pertanyaan-pertanyaan berbobot ya Alhamdulillah. dengan alur ceritanya ya. Di situ sudah disampaikan tentang tujuannya ya, pertanyaan-pertanyaan yang mengarah kepada tujuan. Kemudian identifikasinya juga ya sudah menggali hal-hal yang harus disampaikan oleh coach. Kemudian juga Ya. sudah berusaha menggali ide rencana aksi yang akan dilakukan oleh coach serta tanggung jawab. Jadi alur ceritanya sudah lengkap ya disampaikan atau dilakukan oleh coach ya. Dan Alhamdulillah. coach juga Ibu Lia, waduh jawaban-jawabannya ya, keren amat begitu ya. Jadi dari tujuannya tadi sudah disampaikan ya oleh coach ya untuk mendapatkan solusi ya, mana siswa itu yang belum baca tulis Al-Quran ya dan hafalan Al-Quran ya Bu Lia ya. Iya, betul, Kemudian dari Bali. identifikasi coachnya ini ya sudah jelas sekali mengutarakan penyebabnya ya, kekuatan dirinya, dan rencana aksinya itu keren amat itu ya, melibatkan guru ngaji begitu ya di sekitar lingkungan rumah siswa ya, karena mereka yang lebih tahu mungkin ya. Ditambah lagi ini yang perlu ya betul-betul Bu Lia dikembangkan ya. Jadi ada ajang bakat ya Bu Lia ya. Iya. Oke, Iya, betul, ada Bu. lomba. Jadi setelah dengan rekan guru ya koordinasi, kemudian melibatkan orang tua juga. Ini dan yang saya kagum itu melibatkan guru ngaji di sekitar rumah gitu ya. Itu ya. Oke, kemudian Bu Lia juga berkomit ya, punya komitmen bagaimana supaya tidak terulang lagi begitu ya. Oke, keren amat ini percakapan. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, Pak Alvin, Bu Lia, ini kita sudah melalui tahapan pelaksanaan ya, persiapan sudah, pelaksanaan serta observasi. Kita akan beralih ke refleksi ya. Refleksi masing-masing dari diri kita, bagaimana refleksi kita menjadi coach dan menjadi coachee. Oke, mau dimulai dari siapa dulu nih? Mangga Ibu Elis, Bu Lia, Sok Payung. Oke, dari saya dulu oke ya. Boleh. Ya. Ini refleksi saya ketika bertindak sebagai coach begitu ya. Saya merasa mendapatkan pengalaman baru begitu ya. Karena untuk level SMA itu yang namanya coaching itu merupakan tuntutan dari sebuah tugas yang harus dilakukan oleh PNS ya. Karena di SMA itu ada yang namanya TRK ya. TRK ya, kita harus istilahnya mengunggah kegiatan-kegiatan itu sama seperti kita, yaitu mengunggahnya ke LMS gitu. Salah satu tugas yang ada di dalamnya adalah coaching ya. Nah, sejauh ini pemahaman saya tentang coaching itu keliru ya. Itu mengajari dari yang senior kepada junior, ternyata tidak seperti itu. Nah, alhamdulillah ini dari materi coaching ini saya mendapatkan banyak ilmu dan pemahaman yang baru tentang coaching. Ya, saya bertindak sebagai coach ini adalah pengalaman yang sangat berharga begitu ya. Bagaimana kita memberikan pertanyaan-pertanyaan yang bisa menggali ide dari coaching gitu ya. Itu untuk saya sebagai coach. Nah, kalau sebagai coach sendiri saya mendapatkan pembelajaran bahwa setiap orang itu sebenarnya punya kekuatan ya untuk menyelesaikan masalahnya sendiri ya. Jadi hanya mungkin perlu teman untuk bisa diajak curhat begitu ya. Tapi masalah bisa kita selesaikan sendiri sebenarnya. Kita punya kekuatan itu. Itu mungkin Pak Alvin, Ibu Lia ya refleksi dari saya. Oke, mangga silahkan siapa? Pak Alvin, Bu Lia. Oke. Ya. Lihat dulu ya Pak Alvin. Ya, Ibu. Nah, kalau dari saya itu memang kalau saya itu memang ini ya Bu ya, mungkin karena dari faktor kurang sehat ya. Jadi yang perlu ditingkatkan itu ketika coaching itu saya kemampuan untuk hadir secara utuhnya itu kurang. Jadi khususnya pikiran saya gitu, karena memang disibukkan dengan memikirkan pertanyaan-pertanyaan yang akan dilontarkan berikutnya gitu, sambil mikir kita gitu kan ya, sambil mikir apalagi gitu terhadap si coaching gitu kan.
Terus memang untuk mengembalikan kehadiran penuh itu memang memang dibutuhkan kesadaran diri ya. Ya kembali lagi tadi ke kesadaran diri kita gitu. Kesadaran diri kita yang diperlukan. Mungkin itu ya. Nah, untuk dari memang kalau sebagai coachnya itu memang seperti tadi Bu Elis katakan, memang itu bukan dari orang lain ternyata ya. Sebetulnya itu adalah kemauan diri kita sendiri. Bagaimana kita bisa merubah apa yang kita mau gitu. Jadi memang itu dimotivasi oleh diri kita sendiri. Kalau misalkan motivasi dari luar memang kayaknya kemungkinan besar itu sedikit gitu ya dampaknya. Kalau misalkan motivasi dari diri kita sendiri memang itu kayaknya besar gitu, karena memang itu kan dari diri kita sendiri yang mau gitu. Jadi akhirnya solusi permasalahan diri kita sendiri itu akhirnya bisa diselesaikan oleh diri kita sendiri begitu. Iya, betul. Begitu saja. Matur nuwun. Saya ya. Silakan, Pak Alvin. Refleksi dari saya sedikit sih, terutama dari pertama saya berperan sebagai coach ya. Jujur saja peranan ini baru saya lakukan dan baru saya tahu gitu di pembelajaran kali ini. Sejujurnya kalau di sekolah dasar itu menurut pengalaman saya tidak pernah sekalipun istilahnya melakukan hal seperti ini gitu Bu. Dari segi senior atau kepala sekolah tidak pernah ada yang seperti ini gitu, kucing itu tidak ada. Jadi, makanya saya praktek seperti ini sebenarnya deg-degan juga gitu, jadi meraba-raba seperti apa alurnya. Betul Pak Alvin, betul. Jadi saya mungkin ke depannya harus banyak membaca lagi dan belajar lagi untuk memantapkan, dan insya Allah saya akan terapkan di sekolah gitu. Karena kegiatannya atau coaching ini sangat bagus sekali gitu kan. Iya. Luar biasa yang saya dapati dari pembelajaran ini. Jadi insya Allah ke depannya sebelum saya melakukan rencana aksi nyata, istilahnya saya akan memantapkan diri saya lagi dengan belajar mungkin lebih baik lagi. Dan untuk peran saya sebagai coach, betul yang tadi Ibu Elis dan Ibu Lia katakan bahwa anggapan saya ini keliru gitu, bahwa permasalahan ini dikira itu bisa terselesaikan dari bantuan orang lain, maksudnya dari saran orang lain. Oh ternyata setelah belajar ini permasalahan yang kita alami dan yang kita hadapi, oh ternyata bisa terselesaikan dari diri kita sendiri gitu. Dan betul tadi Bu Elis katakan bahwa kita ini butuh orang lain untuk membuka pikiran kita bahwa di diri kita ini ada loh gitu kekuatan diri, dan kita ini bisa menyelesaikan ini dengan sendiri gitu istilahnya. Hanya kita butuh mengobrol atau sharing bersama teman atau guru lain gitu. Mungkin itu saja refleksi dari saya. Terima kasih. Oke, ya, terima kasih Pak Alvin, Ibu Lia. Alhamdulillah praktik coaching kali ini ya insya Allah sangat-sangat bermanfaat ya buat pembelajaran kita ke depan. Amin, Ya, insya Allah. mungkin ini akhir dari kegiatan kita kali ini. Mari kita tutup kegiatan ini dengan membacakan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.